الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Jumadil Akhir, yang sebentar lagi kita akan songsong bulan Rajab, bulan yang sangat agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dan perbuatan amal-amal nanti di bulan Rajab harus memberikan pencerahan dan memberikan akibat terhadap hidup kita menjadi lebih baik lagi perubahannya daripada hari-hari yang kemarin. Maka di antara keutamaan bulan Rajab yang nanti kita akan songsong, yaitu dengan membaca dan memperbanyak salawat. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah yang diamanahkan pemerintah pada saat ini membumikan salawat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sedihnya kalau perintah salawat itu hanya dipahami sebatas berzikir, ataupun itu hanya sekedar bacaan yang tidak ada manfaatnya. Sedih sekali hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Padahal salawat yang kita baca itu memberikan dampak kepada diri kita, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada diri kita, keluarga dan anak-anak kita. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan maksud membumikan salawat yang dianjurkan oleh pemerintah, mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin yang hadir maupun di seluruh dunia sama-sama mengamalkan dan memperbanyak salawat di bulan Rajab nanti. Maka manfaatnya bukan hanya sekedar di dunia, bukan hanya sekedar nanti menjelang ajal, bahkan manfaatnya bisa kita raih nanti kelak di yaumil qiyamah nanti. Maka jangan sampai kita sia-siakan, dan marilah kita simak penjelasan keutamaan salawat yang Hatib rangkum dari beberapa riwayat-riwayat yang membuat hati kita semakin semangat lagi untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hatib mulai dari keutamaan orang yang membaca salawat ketika nanti di akhirat, bahwa orang-orang yang di dunianya sering membaca salawat di dunia, kelak nanti akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang membaca salawat itu bukannya bersinar-sinar dan gampang ditemui, menjadi tanda umat nanti di kelak di hari kiamat. Selanjutnya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar kebanggaan. Orang-orang yang dulunya di dunia rajin membaca salawat, itu akan menjadi keutamaan bagi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi pernah bersabda, "Anna mukasirun li ummati," bahwa aku ini bangga terhadap umatku karena terlalu banyak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, selain diperolehkan menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi keutamaan bagi Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang selalu membaca salawat itu, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan hapus kesalahannya. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan fa sallallahu alaihi asra hasanat."
orang yang membaca salawat kepada itu satu kali saja, maka Allah akan berikan, menurut para ulama sallallahu ini adalah diberikannya rahmat, diberikannya, ada yang mengartikan diberikan ampunan, diberikan diangkatnya derajat 10 derajat. Wa tumhis anhu sayi'an, bukan hanya diangkat tetapi dihapuskannya 10 kesalahan. Wa rufi'ut anhu darajat, orang-orang nanti ini yang kelak yang paling banyak membaca salawatnya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa tabarakallah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keutamaan membaca salawat jika kita masih hidup di dunia? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang membaca salawat selama masa dia hidup di dunia ini, maka dalam riwayat yang lain, dia akan terbebas dari kefakiran maupun kemiskinan. Orang-orang yang rajin membaca salawat, dia terjaga dari kefakiran yang membuat dia harus meminta-minta, yang membuat dia harus mengeluh tentang kehidupan ini. Karena ini harus dipandang dari kacamata keyakinan dan akidah, bahwa orang-orang yang rajin membaca salawat tidak akan pernah mengalami kefakiran yang sangat rendah itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selain daripada itu, salawat yang kita bacakan di dunia akan mempermudah persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Persoalankah tentang urusan rumah tangga, persoalankah dengan orang lain, maupun urusan dalam pekerjaan kita, sertakan salawat itu di tengah-tengah pekerjaan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka rasakan keajaiban dan luar biasanya salawat yang kita baca itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin membaca salawat itu, bahkan sampai nanti di ajalnya itu, Allah akan hindarkan dia dari bala dan musibah. Jadi bisa menghindarkan dirinya dari bencana ataupun musibah yang Allah sudah tetapkan. Karena dari membaca salawat itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang harusnya tertulis hari ini mungkin dia terjatuh, karena dalam pekerjaannya itu Allah hindarkan dia dari musibah itu. Dan yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang membaca salawat itu kelak nanti ketika dia sakaratul maut, menjelang kematiannya, maka malaikat menghampirinya dalam riwayat itu, maka dimudahkan dalam pencabutan ruhnya. Orang-orang rajin salawat itu dimudahkan dalam proses pencabutan ruh keluar dari tubuhnya. Dan ada yang mengatakan dalam proses pencabutan ruh itu ditemani oleh para nabi sehingga tidak merasa takut sedikit pun. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga kisah dari beberapa sahabat dari beberapa daerah, ada orang-orang yang mengamalkan sebelum tidur membaca salawat, tetapi 10 sampai 17 tahun lamanya dia sudah dimakamkan, ternyata jasadnya tidak dimakan sedikit pun oleh cacing tanah. Nah, ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa keutamaan-keutamaan yang wajib, ya, yang dalam hati kita ini harus kita amalkan, karena bukan hanya manfaatnya untuk diri kita dan untuk Nabi Muhammad SAW, melainkan untuk keluarga dan anak-anak kita. Maka dalam hadis sebagai penutup khutbah yang pertama ini, barang siapa yang membaca salawat dalam di siang harinya 3 kali, lalu di malam harinya 3 kali, maka kata Rasulullah SAW, malaikat akan mendoakan dirinya, ya Allah selamatkanlah orang ini, ya Allah selamatkanlah dan lindungi orang ini. Dan nanti di hari kiamat Allah akan berikan jaminan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melazimkan salawat itu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keterangan-keterangan itu sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita. Marilah sama-sama kita melazimkan dan mudawamkan salawat, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, baik di tengah-tengah kesibukan kita, maupun disertakan saat kita menjelang tidur, di istirahat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.